Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم. من يطع الله ورسوله فقد فاز. الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. Rahimakumullah. Ketika berbicara mengenai bersyukur, orang-orang bersyukur, maka yang pertama kali perlu untuk disampaikan dan diingat adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim yang berbunyi, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Ayat ini menjelaskan untuk kita semua tentang orang-orang yang bersyukur dalam arti yang sesungguhnya, sampai pada tingkatan kesempurnaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang memahami betul tentang hakikat bersyukur itu seperti apa. Orang-orang yang seperti ini jumlahnya sangat sedikit sekali. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam firman tadi, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Artinya, dan alangkah sedikitnya yang betul-betul bersyukur. Untuk sekedar bersyukur sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, bukanlah satu hal yang sulit. Tetapi yang disebut sedikit di dalam ayat ini adalah mereka yang selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala saat mendapatkan nikmat atau karunia, itu bukan satu hal yang sulit. Bukan satu hal yang aneh, insyaallah. Kita mendapatkan rezeki, memperoleh nikmat, ya, mendapatkan curahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersyukur, itu pada umumnya kaum muslimin mampu melakukannya. Tetapi mereka yang selalu bersyukur dalam kondisi dan situasi apapun, ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala qalil, sangat sedikit sekali. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Ada musibah, dia tetap bersyukur. Saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan, dia bersyukur. Ketika menghadapi kesempitan hidup, tetap dia bersyukur. Sehat, dia bersyukur. Sakit, tetap bersyukur. Untung atau mendapatkan laba, dia bersyukur. Ketika dia mengalami kerugian, dia bersyukur. Panennya berhasil, dia bersyukur. Gagal panen pun tetap bersyukur. Jadi dalam situasi apapun selalu bersyukur. Nah, orang yang seperti ini jumlahnya sedikit. Ya mungkin bukan kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menyatakannya dalam Al-Quran melalui firman-Nya tadi, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Alangkah sedikitnya hamba-hambaku yang bersyukur. Kita yang hadir sekarang ini termasuk pada kelompok yang mana? Nah, apakah kita termasuk mereka-mereka yang kelapangan, kenikmatan, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, karena sehat, ya, rezekinya lancar,
bersyukur. Tetapi ketika hal-hal yang bertentangan dengan hal tadi kita alami, kita rasakan, lupa kita bersyukur. Ataukah kita termasuk kelompok yang kedua? Kelompok yang kedua itu dalam situasi dan kondisi apapun selalu bersyukur. Nah, sehat, sakit, senang, sedih, lapang, sempit, untung, rugi, berhasil, gagal. Nah, dalam situasi dan kondisi apapun tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau na'udzubillah termasuk kelompok yang ketiga, tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kelompok yang pertama tadi masih bersyukur ketika mendapatkan karunia dan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Tapi kelompok yang ketiga sama sekali dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengingkari nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi insya Allah melalui kajian semacam ini yang kita kaji dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan satu hal yang mustahil bagi kita semua untuk kemudian pada saatnya nanti dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala kita mencapai pada tingkatan yang paling tinggi, yang paling puncak dalam hal bersyukur dalam kondisi apapun, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan satu hal yang mustahil. Apabila ada di antara kita nantinya bisa meniru seorang ulama besar dari kalangan tabi'in bernama Muhammad bin Wasi' rahimahullahu taala. Nah, serta ulama-ulama lainnya. Tetapi sebagai contoh aplikatif saja adalah yang dialami oleh salah seorang pemuka dari kalangan tabi'in, murid sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam biografi beliau rahimahullah bahwa di tangan beliau di bagian luar ini mengalami luka yang kemudian mengeluarkan nanah darah. Luka di sebelah sini, telapak bagian luka, telapak bagian luar tangan, telapak tangan luka. Nah, karena luka kemudian ada nanahnya, ada cairannya. Murid-murid beliau merasa kasihan dengan Al-Imam Muhammad bin Wasi' namanya. Kasihan ada luka seperti itu. Murid ya, sayang dan perhatian kepada gurunya. Ketika melihat gurunya menyaksikan beliau kok ada luka di tangan sampai seperti itu, tidak juga kunjung mengering. Nah, maka murid-muridnya juga merasa kasihan. Ditanya, wahai imam, mereka menyatakan simpatilah, kasihan kepada Imam Muhammad bin Wasi' rahimahullahu ta'ala. Tetapi lihat cara berpikir dan konsep hidup para ulama kita. Nah, beliau justru mengatakan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena letak luka itu ada di sini. Jadi beliau berpikirnya bukan membandingkan antara ada luka dan tidak ada luka. Kalau kita berpikirnya sebagai perbandingan adalah antara luka dan tidak luka, maka luka yang ada di tangan ini itu sesuatu yang tidak kita sukai. Nah, tapi coba bandingkan dengan sesuatu yang lebih parah lagi, maka luka yang ada di tangan ini akhirnya kita syukuri juga. Kata Imam Muhammad bin Wasi' rahimahullahu taala, bersyukur beliau kenapa luka itu ada di tangan ini. Kata beliau, coba bayangkan kalau seandainya luka ini ada di ujung lidah, di pelupuk mataku, atau di ujung kemaluanku. Jadi beliau memberikan perbandingan itu bukan antara ini luka dengan kalau tidak ada luka. Kalau kita berpikir kalau tidak ada luka kan lebih baik, betul nggak? Ketika kita berpikir kalau tidak ada luka itu lebih baik, maka ketika ada luka ini berarti lebih buruk. Tapi beliau berpikirnya tidak seperti itu. Beliau mengatakan coba bayangkan kalau sebenarnya luka ini itu ada di ujung lidah. Lebih buruk mana bagi kita? Luka ada di telapak tangan ataukah luka yang ada di ujung lidah? Tentunya bagi kita luka di ujung lidah itu yang parah. Jangankan sampai luka bernanah. Terkadang satu bentuk
Sariawan saja di ujung lidah kita sudah merasa kesakitan, merasa tersiksa kok. Mau makan nggak bisa, minum nggak bisa. Yang sebenarnya cerewet gitu ya, maksudnya banyak ngomong terus aja gitu. Aktivitas yang lain terganggu. Kata beliau juga, coba bayangkan kalau seandainya luka itu ada di ujung mata gini. Berat. Atau naudzubillah beliau sebutkan tadi, nah, seandainya luka seperti ini ada di ujung kemaluan itu. Dengan cara berpikir seperti itu, Al-Imam Muhammad bin Wasi' rahimahullah ta'ala telah mengajarkan untuk kita semua konsep bersyukur di dalam Islam itu bagaimana. Nah, ternyata dalam situasi dan kondisi apapun, bersyukur itu harus tetap dilakukan. Sehingga pandangan sebagian kecil kita tentang bersyukur yang masih sempit itu harus dilepas tali simpulnya, kemudian dibuat seluas-luasnya. Sebagian kecil di antara kita, kaum muslimin, masih menganggap bahwa bersyukur itu dilakukan jika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia dan nikmatnya untuk kita semua. Nah, ketika kita merasa jauh dari nikmat Allah, pada saat kita mendapatkan musibah ataupun ujian, kemudian kita sudah lupa dengan konsep bersyukur. Lantas yang kita ingat konsep bersabar. Betul. Nah, dalam situasi menyedihkan, situasi yang penuh dengan ujian, kita memang harus bersabar. Tapi jangan lupakan sisi syukurnya juga. Karena dengan mengingat sisi syukur, kita akan mudah terbantu untuk bersabar. Sama juga sebaliknya, ini untuk melengkapi materi sebelumnya, sebagian kecil dari kita berpandangan sempit bahwa bersabar itu barulah kita lakukan ketika datang ujian ataupun musibah. Padahal yang namanya bersabar itu harus selalu dilakukan dalam situasi dan kondisi apapun. Ketika dalam keadaan senang kita bersabar, ketika dalam keadaan susah bersabar. Jadi bersabar dan bersyukur itu selalu. Dalam situasi dan kondisi apapun ada sisi syukurnya, ada sisi sabarnya. Orang yang sehat, misalkan. Ini konsep apa yang harus kita terapkan? Sabar atau syukur orang sehat? Kalau kita lihat dari kesehatan yang Allah berikan untuknya. Dua-duanya. Sabar dan syukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau telah diberi kesehatan. Bersabar untuk memanfaatkan dan menggunakan kesehatan itu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sakit sekarang, konsep apa yang kita terapkan? Sabar atau syukur? Dua-duanya. Orang yang sakit, dia harus bersyukur. Ternyata sakit yang dia rasakan masih belum seberapa parah dibandingkan orang lain yang situasinya ternyata lebih berat. Dia bersabar karena itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kehidupan seorang muslim itu tidak akan lepas dari dua konsep ini. Sabar syukur, kemudian dilengkapi dengan konsep yang ketiga, istighfar. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala sudah mengungkapkan hal ini sejak ratusan tahun yang lalu. Itu pun beliau ambil dan intisarikan dari sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, beliau katakan, "I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwa tanda kebahagiaan seorang hamba, artinya seorang hamba yang menginginkan hidupnya bahagia, tenang dan tentram, itu ada tiga caranya." Dan ada tiga caranya. Idza u'tiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza aznaba istaghfara. Tiga ini. Yang pertama, kalau dia diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu yang membuatnya bahagia, bersyukur. Ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang tidak menyenangkan untuknya, maka dia bersabar. Ketika dia berbuat kesalahan, dia beristighfar. Orang seperti ini pasti sukses dan bahagia. Sukses dan bahagia. Apakah suksesnya hanya di akhirat saja? Tidak. Dalam hal keduniaan pun orang yang menerapkan tiga hal ini pasti sukses. Nah, pasti sukses. Kalau tiga hal ini kita terapkan dalam dunia bisnis, orangnya pasti sukses. Orangnya pasti sukses. Menerapkan tiga hal ini pasti sukses. Kan gitu. Sukses. Nah, misalkan dia punya usaha. Nah, ketika dia punya usaha, dapat untung laba. Iya kan? Untung laba tinggi, melebihi rata-rata
atau lebih dari target yang dia canangkan. Nah, dia berterima kasih kan, syukur itu. Dari lebihnya harta ini, keuntungan ini, dia bagikan sebagai bonus untuk karyawan-karyawannya, pegawainya, tetangga-tetangganya, tukang-tukang becak, supir-supir taksi yang biasa mangkal di daerah kerjanya, bagi. Kan itu. Kalau secara hitungan ekonomis mah rugi. Kan itu, nggak kerja kalau dikasih duit. Tapi Masya Allah, kan itu. Orang datang mau beli nasi goreng bakmi Jawa di mana? Karena kita sudah memberi kebaikan untuk orang-orang sekitarnya, tukang becak, sopir taksi, tukang ojek segala macam. Pasti mereka bakmi goreng. Nah, nasi goreng bakmi Jawa di sana. Dia sudah dapat kebaikan dari kita. Diterapkan. Yang kedua, kalau dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar. Dia bersabar. Ketika usahanya jatuh, omsetnya berkurang, dia tetap sabar, tetap komitmen dia, tetap terus saja. Dan walaupun rugi, tetap terus. Orang sepertinya sukses. Yang ketiga, kalau dia salah, dia siap minta maaf ke pelanggannya, minta maaf kepada pembelinya, minta maaf kepada siapa saja. Sukses orang seperti ini. Setiap pemimpin, atasan yang menerapkan 3 hal ini pasti sukses. Tapi yang kita bicarakan adalah kehidupan akhirat kita di surga nantinya, insya Allah Taala. Kita berharap dan optimis, memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka siapapun dari kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, siapapun dari kita yang menginginkan serta berharap untuk sukses di akhirat nanti, yang ingin mencari ketenangan dan ketentraman hidup, terapkan 3 hal ini dalam kehidupan kita. Bersyukur, bersabar, dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan konsep bersyukur tadi, sudah kita dengar bersama kisah dari Imam Muhammad bin Wasi' rahimahullah ta'ala, yang mengajarkan kepada kita bahwa sikap bersyukur itu harus dilakukan dalam situasi dan kondisi apapun. Dalam situasi dan kondisi apapun bersyukur. Alhamdulillah. Yang menjadi nilai perbandingan kita adalah sesuatu yang ada di bawahnya, bukan yang ada di atasnya. Kalau kita selalu membandingkan demikian, hidup kita itu selalu bersyukur, nikmat, tenang, tentram. Karena yang jadi perbandingan kita yang ada di bawahnya. Sehingga apa yang kita punya pasti punya nilai lebih. Karena yang kita bandingkan ada di bawah kita. Bukan dalam rangka menghina, bukan untuk merendahkan, bukan dalam rangka kita ujub, sombong dan takabur, bukan. Tapi dalam rangka mengejar rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan dunia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis yang sahih, hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, mengajarkan dan menanamkan hal ini untuk kita semua. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa innahu ajdaru an la tazdaru nikmatallahi alaikum." Hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, perhatikan, kata Nabi, perhatikan mereka-mereka yang ada di bawahmu. Jangan engkau lihat orang yang ada di atasmu. Sungguh, dengan sikap seperti ini, kalian akan terbantu untuk tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan untuk kalian. Kita akhirnya akan menghargai setiap nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita. Jadi lihatlah yang di bawah kita, jangan lihat di atas. Kalau urusannya ibadah dan semangat amal soleh, yang kita lihat dan kita bandingkan orang yang lebih semangat dari kita. Jangan dibalik. Urusan dunia lihat yang di atas, urusan akhirat lihat yang di bawah. Kalau urusan akhirat lihat yang di atas, ibadah amal soleh lihat yang di atas, jangan lihat yang di bawah. Mending aku, walaupun sholatnya terlambat terus. Coba lihat si fulan tuh, sholat aja enggak,
Ini kan keliru. Dia membalikkan rumus dia. Nah, dia memperlakukan rumus secara terbalik. Nah, itu tuh lihat tuh. Tiap malam mengaji, tiap malam ikut pengajian, taklim. Kan itu. Ya masih mending aku kan tiap minggu sekali. Itu si fulan itu sebulan sekali aja enggak, belum tentu. Ini salah penerapannya. Karena dalam hal ibadah, amal saleh yang kita lihat dan kita perbandingkan adalah yang lebih tinggi dari kita, lebih semangat dibandingkan kita. Nah, tapi kalau urusan duniawi, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk lihatlah perbandingan itu yang ada di bawahmu. Nah, masalah sakit misalkan. Nah, kita sekarang sedang mengalami sakit. Nah, agar kita menjalani hari-hari sakit itu dengan tenang, dengan berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita punya motivasi untuk sembuh, punya kemauan kuat untuk sembuh. Salah satu cara berpikirnya adalah masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami sakit jauh lebih parah dibandingkan yang saya rasakan. Saya walaupun sakit masih bisa menulis. Saya walaupun sakit masih bisa berbicara. Saya walaupun sakit masih bisa berkomunikasi. Nah, saya meskipun sakit masih bisa dijenguk oleh kerabat dan sahabat. Tetapi berapa banyak saudara-saudara kita yang sakit masuk di ruang ICU. Jangankan orang lain, istri atau suami kalau yang sakit adalah perempuan, itu saja tidak boleh masuk, kecuali pada jam-jam tertentu saja. Nah, itu pun nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, berarti kan kita masih lebih baik dalam hal ini, sehingga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan sakit. Tentang usaha, bisnis dan pekerjaan yang kita jalankan. Nah, barangkali sekarang sedang turun. Nah, pekerjaan kita mendapatkan beban tugas yang lebih dari hari-hari biasa. Dalam kondisi dan situasi seperti ini, cobalah terapkan konsep syukur. Alhamdulillah, masih bisa beroperasi. Artinya jalan usahanya. Masih bisa memproduksi walaupun sedikit. Karena di sana pasti banyak orang-orang yang bahkan sampai tutup usaha, bangkrut, pahit, menanggung sekian banyak tanggungan. Akhirnya kan kita bersyukur, alhamdulillah. Dulu penghasilan sebulan 300 juta, sekarang turun jadi 120 juta. Masih banyak ya 120 juta. Contoh aja. Dulu sekian, sekarang sekian. Alhamdulillah masih terus jalan. Terus jalan. Coba bandingkan dengan mereka yang sampai tutup usaha, sampai bangkrut, pailit, mungkin mengalami depresi, stres dan seterusnya. Fala haula wala quwwata illa billah. Kalau kita sudah berprinsip seperti itu, insyaallah hidup itu tenang, betul. Dan bisa diterapkan dalam hal apapun. Gak punya mobil, adanya motor, alhamdulillah. Nah, masih banyak orang gak punya motor. Nah, motornya bagus-bagus, kreditan. Ini walaupun setengah bagus, setengah sederhana, tapi sudah punya sendiri. Daripada yang lainnya masih kreditan, tiap bulan harus mikir. Mikir apa? Pikiran. Kadang kita berpikirnya, aduh motorku kok kayak gini, lihat yang lain, motornya keren-keren, itu rata-rata kredit pak. Gitu. Anda sudah punya motor sendiri, alhamdulillah. Coba bandingkan lagi dengan mereka yang sama sekali tidak punya sepeda motor. Alhamdulillah. Panas-panas, antar jemput istri dan anak dari TA, dari tempat taklim. Ada temannya udah punya mobil dan yang lainnya. Ini masih pakai sepeda motor, alhamdulillah. Cara berpikirnya apa? Yang positif saja. Istrinya bilang dari belakang, bang, kapan punya mobil bang? Masa dari dulu naik motor aja. Kita sebagai suami dengan senyum, kalau naik mobil, badan kita kan nggak bisa dempetan seperti ini. Iya kan? Begitu Pak Ali ya. Pak Ali maksudnya udah punya mobil. Tapi itu cara kita berpikir positif.
Nanti kalau udah punya mobil, alasannya jangan yang itu lagi, tapi alasan yang lain. Alhamdulillah deh, udah punya mobil jadi bisa buka cadar. Kan gitu kan ya? Nggak kelihatan sama orang. Tapi kalau posisi kita punyanya motor, kemudian istri tanya kapan beli mobil bang, jawabannya begitulah, yang mendukung kita untuk bersyukur deh. Lebih romantis gini kan? Kan gitu ya. Kalau naik mobil kan pisah kan, supir nggak mungkin kita nyopir istri kita dempet kayak gini ya, nggak konsentrasi kita nyopirnya. Bersyukurnya seperti itu konsep di dalam Islam itu deh. Alhamdulillah kita dengan naik motor gini dempetan terus kan itu. Saya bisa deket sama kamu kan itu. Hatiku tuh tenang kalau udah boncengin kamu. Oh iya, kalau gitu nggak usah beli mobil ya bang loh. Alhamdulillah. Iya kan? Itu masalah kendaraan. Rumah pun demikian. Rumah apa adanya, rumah yang sederhana, bahkan mungkin kontrakan dan sewa. Cara berpikir kita masih ada, masih banyak. Coba lihat orang-orang yang ada di bawah kita itu. Orang-orang di bawah kita mungkin rumah pun tak punya walaupun sewa. Ya kan? Masih banyak yang tidak punya rumah, bingung. Satu rumah isinya 4 keluarga, satu rumah isinya 6 keluarga, satu kamar mandi dipakai bersama. Masih ada yang seperti itu. Masih ada yang seperti itu. Maka kita berpikirnya seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lihatlah yang ada di bawah kita. Jangan lihat yang ada di atas kita. Kan itu. Masalah fisik dan jasmani pun demikian. Ya, fisik dan jasmani. Kita ketika melihat kondisi fisik kita kok merasanya lemah, ya, nggak begitu kuat. Coba cara berpikirnya, alhamdulillah masih banyak saudara-saudara kita yang, mohon maaf, tidak sempurna fisiknya, tidak sempurna fisiknya. Pengen ikut kerja bakti, ingin ikut gotong royong, tapi fisiknya lemah. Dia ngerti dan paham. Kalau dia sekali bekerja berat, itu nanti bisa sakit demam 2 hari 2 malam. Kenapa? Fisiknya nggak mendukung. Nah, tapi coba syukuri. Syukurinya dengan cara apa? Membandingkan, melihat dengan saudara-saudara kita yang ternyata secara fisik masih kurang. Alhamdulillah. Walaupun begini, tapi kan bisa dilakukan, bisa dialihkan kepada yang lain, buat minuman, nata makanan, ya kan? Yang fisiknya tidak begitu banyak dikeluarkan itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang masih punya orang tua, misalkan. Ya. Masih punya orang tua, kok Masya Allah orang tuanya ini tipenya itu tipe yang masih ikut mengatur anak. Ada kan orang tua seperti itu? Intervensinya terlalu jauh ke dalam rumah tangga anak. Padahal orang tua yang ideal itu kan orang tua yang sudah memberikan kebebasan dan kemerdekaan buat anak-anaknya yang sudah berkeluarga tentunya. Itu untuk hidup sendiri, menentukan jalan hidupnya. Kita sebagai orang tua hanya bertugas merestui, mendoakan, mendukung. Nah, itu orang tua yang baik, orang tua yang ideal seperti itu. Maka nasihat saya seperti itu buat panjenengan semua, kalau punya anak sudah siap berkeluarga dan sudah menikah, tidak usahlah kita terlalu jauh mencampuri urusan rumah tangga mereka. Kita tetap mendukung, kita berikan motivasi, ya. Kita juga memperhatikan mereka, tapi hal-hal yang sifatnya teknis nggak usahlah kita sebagai orang tua ikut-ikutan. Berikan mereka untuk kebebasan hidup, memilih jalan hidup seperti apa. Asalkan itu baik, dukung dan restui. Tapi ini kan kita ambil sebagai contoh dan kita angkat. Orang tua kita ternyata tipenya begitu, terlalu intervensi banget. Nah, ini ya. Terlalu intervensi banget itu maksudnya sering datang ke rumah, kan. Kemudian hal-hal yang sifatnya teknis itu diomongin. Dapur kotor kayak gini, kan. Kipas angin terlalu dekat, ditinggiin sedikit. Lagi sofa, kursi sama meja kok modelnya kayak gini, tinggalan zaman, gitu misalkan. Kemudian pakai dipan, kasur dan yang lain dikomentari, cat dinding dikomentari, ya kan? Ember dikomentari, semua dikomentari sama orang tua kita, kan? Entah bapak entah ibu, ya kan? Halaman penuh dengan rumput dikomentarin. Kadang-kadang kita sebagai manusia, bukan sebagai anak. Sebagai anak kan harus hormat kan itu ya. Tapi kita sebagai manusia kadang-kadang gitu. Tapi coba syukuri dalam situasi seperti ini. Bersyukurnya bagaimana? Alhamdulillah masih punya orang tua. Nah,
masih punya orang tua. Dalam bahasa kita, mohon maaf, sejahat apapun orang tua, tapi alhamdulillah masih punya orang tua. Artinya, kesempatan kita untuk mendapatkan surga melalui pintu gerbang berbakti kepada orang tua itu terbuka. Terbuka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan celaka kan? Mendoakan celaka untuk seseorang adraka abawaihi ahadahuma aw kilaihima falam yadkhulil jannah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, celaka dan celaka untuk seseorang yang masih bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satunya, tapi kemudian dia tidak bisa masuk surga. Mestinya yang masih punya orang tua satu atau dua-duanya masih hidup, itu dia punya kesempatan besar untuk masuk surga dengan cara berbakti kepada kedua orang tua. Bersyukur masih punya orang tua, walaupun kondisi dan keadaan orang tua seperti itu tadi saya gambarkan. Wah, serba ngatur, serba ini segala macam. Kemanapun kita pergi, mana? Jangan jauh-jauh. Kamu ini, kasihan anakmu, kasihan istrimu. Aduh, kapan pulang? Dan seterusnya. Nah, ma'asyiral muslimin ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Konsep bersyukur itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum." Lihat dan bandingkan dengan orang yang ada di bawahmu. Jangan lihat yang ada di atasmu. Ketika konsep ini kita berlakukan secara nyata dalam kehidupan kita, maka selain kita akan terbantu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kedua, kita pun akan terjaga serta terlindungi dari sifat hasad, iri ataupun dengki. Nah, itu akan terlindungi. Nah, terlindungi. Kita akan mudah sekali menghindar dan meninggalkan sifat hasad, iri dan dengki. Kenapa? Kita nggak pernah lihat yang di atas. Tapi kalau sebaliknya kita selalu lihat yang di atas terus, mudah sekali kita tergoda untuk iri dan dengki. Mudah sekali. Kita perhatian tetangga gitu. Kayaknya setiap tahun sekali ganti mesin cuci deh. Kan itu. Ganti terus. Setiap tahun sekali. Kita udah berumah tangga 7-10 tahun, mesin cucinya itu aja. Akhirnya iri. Kenapa kita nggak bisa sama seperti tetangga kita yang setiap tahun sekali bisa ganti mesin cuci dengan keluaran terbaru, teknologi yang paling canggih. Dan terus begitu. Kita berpikirnya yang, Masya Allah, masih ada saudara-saudara kita yang sama sekali tidak punya mesin cuci. Harus cuci pakai tangan, manual gitu. Kita berpikirnya, alhamdulillah, mesin cuci kita walaupun sudah 10 tahun, tapi awet ya. Itu kan bukti kalau mesin cucinya memang kualitasnya terbaik. Sampai 10 tahun pun belum pernah ganti. Mesin cuci ini setia banget menemani kita ya. Jadi anak kita masih baru lahir, sampai sekarang anak kita udah usia 10-11 tahun. Mesin cuci ini nih, kenangannya luar biasa. Terlalu banyak tanda tangan di samping kanan dan kirinya. Peristiwa ini ditulis pakai spidol gitu. Itu kan akhirnya bersyukur. Tapi kalau tidak, kita mudah tergoda untuk iri dan dengki. Karena dikit-dikit renovasi rumah, ya, ganti genteng, ganti cat tembok, tambah taman, ada garasi, mobil, pintunya diganti, tamannya diperbaiki. Sempit dada ini. Nah, sempit. Orang yang berpikir seperti itu pasti sempit hidupnya. Susah. Buat apa kita menyusahkan diri sendiri? Sementara kesempatan untuk mendapatkan kebahagiaan itu terbuka lebar-lebar dengan cara menerapkan konsep bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Konsekuensi dari nikmat atau karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, konsekuensinya adalah kita mensyukurinya. Kita mensyukurinya. Nikmat yang Allah beri, kita syukuri. Karena kita mensyukuri nikmat, maka nikmat Allah itu akan ditambah. Ketika nikmat Allah itu ditambah, mengharuskan kita untuk bersyukur lebih baik lagi. Ya.
Ketika kita sudah bersyukur dengan lebih baik, nikmat itu akan terus ditambah lagi. Ketika nikmat itu terus bertambah, mengharuskan kita untuk bersyukur terus. Sampai pada puncaknya, seorang hamba mendapatkan nikmat yang paling tertinggi. Sudah tidak ada nikmat lagi setelahnya. Karena dia menjadi hamba yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau diangkakan sebagai contoh saja atau dibilangkan, nikmat nilainya 1. Allah beri 1 nikmat. Kita bersyukur, Allah tambah, katakan jadi 2. Setelah Allah berikan nikmat 2, kan kita harus bersyukur nih, mensyukurinya. Setelah kita bersyukur, dari 2 jadi 4. Ya kan? Nikmatnya ditambah. Setelah kita mensyukuri yang 4 ini, karena kita bersyukur, Allah tambah jadi 8. Terus begitu. Sampai kapan? Sampai puncak nikmat yang paling tinggi nilainya. Dan sampai kita menjadi hamba yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Nah, di dalam Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Surat Ibrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Qur'an ayat tadi, dan ingatlah ketika Rabb kalian telah menetapkan. Isi dari ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian betul-betul bersyukur kepada Allah, la azidannakum, akan aku tambahkan nikmat yang diberikan. Wala in kafartum, tapi kalau kalian kufur, tidak bersyukur kepada Allah, inna azabi lasyadid, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Maka azabku sangatlah pedih. Itu firman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka seperti yang saya terangkan tadi, Allah beri nikmat, kita syukuri. Nikmat itu ditambah, mengharuskan kita untuk bersyukur lebih baik lagi. Setelah kita bersyukur lebih baik lagi, Allah tambahkan lagi nikmatnya. Terus begitu ya. Sampai kapan? Sampai nikmat yang paling tinggi. Nah, nikmat yang paling tinggi itu apa kira-kira kalau dalam bahasan seperti ini? Nikmat yang paling tinggi itu husnul khatimah. Itu kan puncak nikmat yang Allah berikan. Husnul khatimah. Husnul khatimah itu artinya akhir kehidupan yang indah. Kita menutup usia, artinya kita tutup usia, meninggal dunia itu dalam kondisi mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu puncak yang kita cari dan kita kejar. Nah, kalau sekarang mah belum bisa dijadikan ukuran, belum bisa dijadikan sebagai patokan. Nah, yang menentukan itu justru husnul khatimah. Akhir kehidupan kita nanti itu seperti apa? Nah, apakah mendapatkan husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik, dan itu adalah cita-cita serta harapan kita semua, ataukah na'udzubillah, semoga Allah melindungi dari kita, su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk. Nah, maka perjuangan kita di dunia ini cukup berat. Bagaimana mempertahankan serta meningkatkan rasa syukur. Jadi syukur itu selalu bertingkat mestinya, meningkat ya. Meningkat. Kapan? Sampai finishnya yang terakhir, husnul khatimah tadi. Itu nikmatnya luar biasa. Sehingga predikat yang kita kejar dan kita cari adalah saat meninggal dunia nanti, kelak pada saatnya kita berstatus hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seperti apakah kondisi orang yang betul-betul bersyukur itu? Nah, maka jawabannya, marilah kita meneladani Nabi Muhammad SAW. Karena beliau adalah teladan dan contoh untuk kita semua. Nah, implementasi dari syukur itu seperti apa? Kalau sekedar bersyukur saja, mengucapkan alhamdulillah, nah, semua orang bisa melakukannya. Tetapi yang sedang kita bahas sekarang adalah implementasi dari hakikat bersyukur itu bagaimana? Nabi Muhammad SAW kita ambil sebagai contoh. Dari sekian banyak aktivitas yang beliau lakukan, kita pilih satu saja.
Nah, ini untuk mengukur dan menakar rasa syukur kita selama ini bagaimanakah kualitasnya. Sudah cukup tinggi, sedang, atau masuk kualifikasi yang rendah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Walaupun yang akan saya sampaikan ini saya sendiri belum bisa melakukannya, tapi barangkali ada di antara jamaah yang hadir saat ini lebih mampu dan lebih bisa untuk melaksanakan dan mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Jadi di dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu setiap malam kan sholat malam ya. Sholat malam setiap hari ini. Ia mulai. Sampai diberitakan dan diinformasikan telapak kaki beliau itu mengalami semacam bengkak begitu. Karena terlalu sering dan terlalu lamanya beliau sholat malam. Itu sampai kakinya bengkak. Apa mungkin bengkak? Mungkin aja. Coba. 3 bulan berturut-turut tiap malam berdiri 2 jam 3 jam. Tiap malam gini 2 jam 3 jam. Nabi Muhammad SAW begitu, tiap malam sholat sampai telapak kaki beliau itu mengalami bengkak. Ibunda kita Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, karena saking sayang dan cinta, sebagai seorang istri kan tentu harus sayang dan cinta kepada suaminya. Itu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Wahai Rasulullah, kenapa Anda lakukan seperti ini? Bukankah Anda itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terdahulu maupun yang akan datang? Nah, artinya sudah pasti masuk surga. Kenapa masih seperti ini? Jawaban dari Nabi Muhammad SAW adalah, "Ya Aisyah, afala akunu 'abdan syakura." Wahai Aisyah, apakah tidak boleh saya ingin menjadi hamba yang selalu bersyukur? Jadi ternyata implementasi dari syukur itu adalah diungkapkan dalam bentuk ibadah. Dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga bersyukur itu tidak cukup dengan lisan mengucapkan alhamdulillah. Nah, tidak cukup dengan mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah. Misalkan ada di antara kita kok mendapatkan rezeki, artinya bulan tersebut penghasilannya Insya Allah ya mengalami peningkatan yang luar biasa. Kita sebagai teman dan sahabat mengatakan, ya ikut senang ya, proyeknya sukses, ikut senang ya, rezekinya lancar, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, tapi ternyata tidak diimplementasikan dalam ibadah. Nah, itu. Ini keliru. Kalau memang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkapkan dan tunjukkan rasa syukur itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang paling banyak nikmatnya, paling besar karunia yang Allah berikan untuknya, mestinya menjadi orang yang paling semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya seperti itu. Bukan menjadi orang yang paling di belakang malah, karena akhirnya tersibukkan, bukan. Tetapi dia menjadi yang paling terdepan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Rasulullah. Contoh kita siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh kita. Betapa beliau setiap malam salatnya panjang seperti itu. Ternyata yang mendorong beliau untuk melakukannya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semakin dekat dengan hari wafatnya Nabi Muhammad SAW semakin semangat di dalam beribadah. Saya ulangi kembali. Semakin dekat dengan hari wafatnya Nabi Muhammad SAW semakin meningkatkan ibadahnya. Kenapa? Karena beliau sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan meninggalnya Rasulullah SAW, maka nikmat yang paling besar itu telah Allah karuniakan untuk umat manusia, yaitu nikmat kesempurnaan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an,
Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Surat Al-Maidah. Artinya pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, aku sempurnakan juga nikmatku atas kalian. Aku ridhoi Islam sebagai agama untuk kalian. Jadi kesempurnaan Islam itu adalah nikmat yang paling besar. Nabi Muhammad SAW meninggal dunia dalam keadaan Islam itu telah sempurna. Maka Nabi SAW memberikan contoh untuk kita. Saat nikmat yang paling besar dan paling agung ini, yaitu kesempurnaan Islam itu Allah berikan. Posisi beliau adalah menjadi orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapan rasa syukur dari Nabi itu seperti apa? Ungkapan rasa syukur dari Nabi SAW adalah dengan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, menghatamkan Al-Quran Al-Karim. Setiap bulan Ramadan, malaikat Jibril itu turun untuk mengulang kembali bacaan Al-Quran bersama Nabi Muhammad SAW. Setiap Ramadan, Nabi Muhammad mudarasah atau mempelajari ulang Al-Quran Al-Karim. Pada tahun Nabi SAW wafat, malaikat Jibril dalam tahun itu 2 kali turun untuk menghatamkan Al-Quran bersama Nabi SAW. Tahun meninggalnya Nabi SAW. Terus, itu kan menunjukkan ada peningkatan ibadah dari Nabi SAW. Nah, ketika surat yang terakhir diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu firman-Nya, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Nabi Muhammad SAW langsung meningkatkan ibadahnya. Surat ini kan menjelaskan tentang kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kemenangan, kejayaan Islam itu terwujud dan betul-betul akan terwujud seterusnya. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila pertolongan dan kemenangan itu telah datang, pertolongan dari Allah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau saksikan umat manusia itu masuk Islam secara berbondong-bondong. Dulu kalian belajar Islam sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh orang. Di akhir cerita semasa Nabi Muhammad SAW hidup, orang malah berbondong-bondong terang-terangan untuk masuk Islam dalam jumlah yang besar bergelombang. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka banyak-banyaklah bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, wastaghfir, dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak saat itu, kata Aisyah dan istri-istri beliau yang lain, yukthiru fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Sejak saat itu Nabi Muhammad SAW ketika ruku, ketika sujud, memperbanyak tasbih dan istighfar membacanya. Kalau mungkin kita selama ini membaca tasbih, ya, Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la saat sujud dan ruku 3 kali. Nabi Muhammad SAW menjelang wafatnya itu diperbanyak. Subhanallahi wa bihamdika Allahumma ighfirli. Doa itu. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Diperbanyak dalam ruku dan sujud. Sehingga ruku dan sujudnya Nabi SAW menjelang wafat itu relatif lebih lama dibandingkan ruku dan sujud beliau sebelum-sebelumnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi SAW itu setiap idza kharaja wa dakhala wa idza qama wa qa'ada, kemanapun beliau pergi, keluar masuk rumah, duduk dan berdirinya, yang dibaca oleh Nabi SAW adalah subhanallahi wa bihamdi Allahumma ighfirli. Bertasbih dan beristighfar. Kegiatan kita kan tidak lepas dari 4 hal ini. Keluar masuk, duduk berdiri. Tidak ada yang lain. Semua aktivitas kita kan dari situ. Keluar dari masjid, masuk masjid, ya kan. Keluar dari rumah, masuk dari rumah. Keluar dari toko, masuk ke toko, ya kan. Kemudian setelah itu berjalan, berdiri, duduk. Itu terus menjelang wafatnya Nabi SAW begitu terus. Nah, menjelang wafatnya. Menjelang wafat Nabi SAW lebih sering lagi memberikan nasihat, petua dan wasiat untuk sahabat-sahabatnya. Itu Rasulullah SAW. Jadi terus meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kesimpulannya, implementasi atau wujud dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan meningkatkan ibadah. Nah,
Tidak cukup dengan mengucapkan alhamdulillah. Belum cukup. Nah, belum cukup. Tapi harus didukung dan dibantu atau diungkapkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walaupun pada prakteknya memang ini bukan satu hal yang mudah untuk kita lakukan, yaitu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita perlu waktu untuk kemudian ingat, oh iya harus bersyukur. Oh iya harus bersyukur. Oh nggak boleh kufur. Memang prakteknya tidak semudah yang kita bayangkan. Prakteknya pun ternyata tidak seringan yang kita pikirkan. Tapi insya Allah asalkan ada kemauan dari kita bersyukur. Nah, cara untuk memudahkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan meyakini bahwa sesedikit apapun yang Allah berikan itu sudahlah banyak. Ya. Sesedikit apapun yang Allah berikan itu sudah banyak. Yang kemudian dalam Islam itu disebut dengan konsep qanaah. Qanaah itu artinya apa? Apa namanya? Istaghni. Merasa cukup, sudah merasa kaya. Merasa cukup dan merasa kaya. Tetapi ketika kita masih merasa kurang terus, orang seperti ini sulit untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu. Kita masih merasa hidupnya susah, menderita, ada saja yang kurang. Nah, karena kita tidak mengerti tentang hakikat dunia itu seperti apa. Kita belum memahaminya dengan baik. Padahal kalau misalkan kita memahami tentang dunia ini secara baik, nah, pasti dari saya, semua dari kita itu akan merasa menjadi orang yang kaya. Seandainya, barakallahu fikum, kita bisa memahami hakikat dunia ini dengan baik, saya yakin kita semua akan merasa kaya dan merasa cukup. Tidak ada di antara kita yang akan merasa susah, merasa menderita, merasa fakir, dan merasa miskin. Nah. Ini kalau kita berbicara tentang dunia. Silahkan diiyakan ataukah tidak. Tapi saya kira kenyataannya demikian. Terutama yang bekerja di kantor, perusahaan, dan yang semisalnya. Kan ada yang namanya efisiensi anggaran ya. Begitu Pak Syariah. Betul nggak Pak Supendi? Pak Ali, orang-orang perusahaan ini. Efisiensi anggaran itu kan ya, ada kan ya? Betul nggak? Artinya pos-pos yang tidak kita perlukan pangkas. Betul nggak? Itu Pak Fuad. Dipangkas. Sehingga kondisi keuangan kuat. Mapan. Kan begitu. Kenapa hal itu tidak kita lakukan dalam kehidupan dunia kita? Hal-hal yang tidak kita perlukan sebenarnya sebenarnya dipangkas. Potong. Apalagi kalau di perusahaan ada tuntutan. Ini nggak dipakai, buang. Ini nggak dipakai, jual. Sehingga ringkas. Hidup kita di dunia itu ringkas. Coba kalau kita bayangkan di dunia ini sekarang, kenyataannya. Yang kita perlukan untuk hidup di dunia ini apa sih? Makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Tambahkan berkeluarga. Tambahkan lagi berinteraksi sosial. Kebutuhan kita untuk makan dan minum seberapa banyak sih sebenarnya? Nah, coba efisiensikan. Kan, dibuat efisiensi. Nah, pakaian yang kita butuhkan sebenarnya berapa potong sih? Kan itu. Tempat tinggal yang kita perlukan itu sebenarnya berapa petak, berapa meter persegi sih? Tanah yang kita perlukan untuk tinggal hidup di dunia itu biar survive itu berapa luas sih? Kendaraan yang kita perlukan sebenarnya seberapa banyak? Terus coba jawab pertanyaan-pertanyaan tadi itu dengan jujur. Ternyata tidak begitu banyak. Itu Pak Mandri, Pak Mun, betul nggak yang saya sampaikan ini? Kalau dipikirkan kita terus terang itu ternyata tidak begitu banyak yang kita perlukan. Begitu Pak Ali. Kira-kira begitu ya? Setuju dengan saya? Hah? Yang kita perlukan ternyata tidak begitu banyak. Tapi karena kita tidak mampu melakukan efisiensi tadi, akhirnya kita merasa kurang terus kan itu ya.
Merasa kurang terus. Misalkan kebutuhan di rumah nih. Nah, sebenarnya piring 10 itu udah lebih dari cukup. Sebenarnya. Kan begitu, 10 aja udah cukup. 10 sudah cukup. Tapi ada yang nawarin piring baru. Kan itu. Bagus. Tertarik kita pengen beli. Kan itu. Beli 2 biji. Berapa bulan lagi yang ada nawarin piring bagus ini? Lagi. Piring hadiah. Ambil lagi. Akhirnya di rumah kita tuh ada berapa biji piring itu? Berapa piring? Ini kalau urusan perusahaan kira-kira harus dipangkas apa enggak ini? Perlunya 10 kok harus punya 50 ini kan? Kosnya gimana nih Pak Ifni? Perawatannya, menghabiskan tempat, ya kan? Betul? Right? Maka di dalam Islam itu ada syariat untuk mau berbagi untuk orang lain. Subhanallah. Coba kita perhitungkan baik-baik. Ternyata di rumah itu yang kita perlukan piring itu 10. Kenapa? Suami, istri, anak 2 atau anak 3, 5. Sisa 5. Kan itu. Sisa 5. 5 ini, nah, alangkah baiknya kalau kita ubah konversi nilainya dari yang semula barang jadi pikiran, menambah lokasi dan tempat di rak piring kita, di lemari perkakas dapur kita. Kalau kita berikan sebagai hadiah, bernilai ibadah, hadiah buat tetangga, hadiah buat teman, dikemas dengan baik, dikasih kertas kado, tanda sayang, tanda cinta. Jangan lihat barangnya, tapi saya perhatian. Kan itu. Nilainya ibadah. Kan itu. Pakaian, pakaian di hanger itu, di lemari 2 box isinya pakaian semua. Kemudian 2 lemari isinya pakaian juga. Kan gitu ya. Bahkan ada yang punya koleksi pakaian, ini pakaian jadul tahun 83 sampai 93. Yang ini 93 sampai 2003, 2003 sampai 2013. Mau dipakai berapa potong sih selama hidup di dunia? Apa mungkin kita pakai itu sampai double 3, double 4? Dibilang orang titik-titik nanti sama yang lainnya. Yang kita perlukan sebenarnya kan berapa potong sebenarnya? Masya Allah. Nah, coba kalau seandainya sekian ratus potong pakaian itu, kita pilih yang terbaik. Kita pilih yang terbaik artinya yang paling kita suka. Dan kita hitung ini cukup lah. Cukup 4 potong, 5 potong, 10 setel. Kan itu ya, 10 setel. Sisanya kita koordinasikan buat teman-teman. Ayo, yang mau pakaian. Mohon maaf, ini bukan pakaian bekas. Bukan. Ini pakaian-pakaian yang saya sukai. Wah, itu rebutan itu Pak. Saya mau. Kan itu. Apalagi kalau dikoordinasikan, dikonsolidasikan, kita punya program seperti itu, kumpulkan pakaian bagus, disetrika ulang, kita bawa ke laundry gitu misalkan, minta disetrika ulang, terus dikemas pakai plastik gitu. Pakai plastik yang bagus, kemudian kita mendatangi lokasi-lokasi saudara-saudara kita yang masih hidupnya terbelakang. Kita datangi perkampungan-perkampungan di agak terpencil. Kira-kira mereka memerlukan pakaian seperti itu enggak? Senang enggak dikasih itu? Bang Husain, ada enggak di Kalimantan perkampungan yang perlu pakaian? Rasanya ada kan itu. Mulai di daerah pasar, orang-orang miskin, orang-orang fakir, itu kan luar biasa dapat pakaian. Ini. Masya Allah. Sehingga coba bayangkan, di rumah kita itu ringkes gitu. Ini. Yang betul-betul kita pakai. Itu kan cara pandang untuk melihat hakikat dunia itu seperti apa. Makanan, stok makanan. Khusus ada lemari bahan makanan. Minyak goreng sampai berapa puluh plastik itu. Yang kita pakai sebenarnya berapa sih? Iya kan? Karena kita takut aja berpikir, kan nanti bisa dipakai untuk bulan depan. Ini bisa bertahan sampai setahun, 2 tahun ini. Kita lupa bahwa Allah itu maha kaya, Allah itu maha memberikan rezeki. Ketika yang 20 plastik itu kita sisakan 3 atau 4, 16 plastik lainnya kita bagi-bagikan sebagai hadiah untuk tetangga, teman ngaji dan yang lainnya, untuk ustadz dan pengajar anak-anak kita. Nah, Allah akan berikan ganti. Terus begitu. Sehingga coba konsep efisiensi anggaran di perusahaan yang kita dapatkan itu, yang sudah kita pelajari bahkan kita terapkan, coba diterapkan dalam kehidupan kita ini. Berapa sih yang kita perlukan?
dana dan uang yang kita punya. Nah, sebenarnya berapa sih yang kita perlukan untuk jaga-jaga Ustaz? Masya Allah, Allah Maha Kaya, saudaraku. Allah itu Maha Kaya. Nah, jangan takutkan masa depanmu. Nanti asalkan uang dan harta yang engkau punya itu engkau salurkan di jalan Allah untuk membantu dakwah ilallahi azza wa jalla. Itu tidak akan ada yang disia-siakan Allah. Mungkin tidak diberi ganti sekarang, tapi nanti di akhirat. Sementara Allah azza wa jalla sudah mengingatkan kita, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun dan seberapapun yang kalian infakkan, disalurkan di jalan infak, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan gantinya. Nah, akan memberikan gantinya. Maka konsep seperti tadi itu sudah diterapkan oleh para sahabat loh. Ketika Islam membutuhkan untuk dikembangkan, perlu biaya, perlu dana, sahabat itu datang memberikan apa yang mereka punya. Bahkan semua yang mereka punya diberikan untuk Islam. Nah, kenapa? Karena mereka sudah pada tingkatan bersyukur. Yang sedikit saja sudah dirasa banyak. Nah, yang mereka pertahankan, mereka sisakan hanya sebatas yang mereka perlukan saja. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu saat Nabi Muhammad menganjurkan para sahabat untuk berinfak. Sahabat Abu Bakar itu memberikan semua yang beliau punya. Uang cash, ya, emas, perak, semua perhiasan itu dibawa. Ini Rasulullah untuk Islam. Nabi tanya, terus yang kamu tinggalkan buat keluargamu? Jawaban Abu Bakar Siddiq, Allah dan Rasulnya yang saya tinggalkan buat mereka. Bukan kemudian Abu Bakar kok mensia-siakan keluarganya, tidak. Tapi sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala bisa berpikir, sekalipun semua yang ada di rumah ini saya berikan untuk Islam, saya masih bisa berusaha. Saya masih bisa bekerja. Masih ada pemasukan yang lain setelah saya berikan itu akan masuk. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu ketika dalam perang Tabuk, jauhnya, panasnya, sehingga membutuhkan biaya perang yang tidak sedikit, Nabi Muhammad SAW perintahkan sahabat-sahabatnya untuk memberikan apa yang mereka punya. Nah, waktu itu masa-masa paceklik, artinya kekurangan bahan makan dan yang lainnya, itu barang-barang perdagangan. 200 ekor unta berisikan muatan bahan-bahan dagangan milik sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala itu datang dari Syam, kalau tidak dari negeri Yaman, sampai mendengar anjuran dari Rasulullah SAW untuk berinfak. Sahabat Utsman mengatakan 200 ekor unta ini dan semua beserta muatannya fi sabilillah, di jalan Allah. Bukan berpikir satu aja udah banyak loh. Nah, kalau dalam bahasa kita sekarang itu punya 200 truk, setiap truk itu isinya bahan-bahan sembako full begitu. Langsung, oh diperlukan untuk Allah, untuk perjuangan Islam, semuanya untuk Allah. Nggak ada zaman sekarang ini. Kalau zaman sekarang satu truk aja udah ditulisin namanya, kemudian nama partainya, nama organisasinya, ya kan? Hah? Truknya dikembalikan, kan itu. Truknya dikembalikan. Tapi itu loh, ada nama yang ngasih dari partai ini, dari ini, biar dikenal orang. Biar dikenal orang. Setelah itu foto-foto bareng selfie nih, bantu kaum miskin, memberikan bantuan kepada rakyat kecil yang terkena musibah. Masya Allah, sudah sedikit, kan itu. Sudah sedikit, untuk dikatakan ikhlas susah lagi. Nggak tahu pun duitnya dari mana. Iya kan? Tapi sahabat Utsman 200 truk, kalau bahasa kita itu full dengan semuanya, bahan bakarnya. Billah. Kenapa kok para sahabat sampai pada tingkatan seperti itu? Karena paham betul yang diperlukan di dunia ini sekian, sehingga yang lebih dari sekian itu apa namanya? Yang lebih dari sekian itu apa namanya sebutannya? Apa? Hidup di dunia itu kan yang diperlukan 1, 2, 3. Sekian aja lah kalau dihitung, dikalkulasikan. Lebih dari itu. Ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pertahankan, padahal kita butuhnya cuma 10.000. Atau kemudian kita salurkan di jalan Allah untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami nggak yang saya sampaikan ini? Itu Pak Sarya? Ya, Pak siapa? Pak Toyo? Pak Toyo ya? Pak Yono kok Pak Toyo.
Itu Pak Mulya. Sama. Sekarang misalkan contoh ini. Kira-kira orang yang akan saya ceritakan ini akan dianggap apa oleh kita ini? Akan dianggap apa? Misalkan dari Masjid Al-Jihad, ya, dari Masjid Al-Jihad sampai rumahnya ya kira-kira 20 km dari sini, di mana itu lokasinya? 20 km dari sini mana? Titik mana kira-kira? Itu untuk contoh aja. Daerah mana? 20 kilo dari sini. Kota Besi ya. Dari sini ke Kota Besi naik motor nih. Naik motor kalau full tank bensin pulang pergi cukup nggak? Cukup. Paling cukup. Kawan kita sudah di full tank, bawa jergen isi 20 liter bensin, diikat di belakangnya. Kenapa? Untuk jaga-jaga kalau kurang. Kira-kira orang seperti ini disebut apa ini? Padahal antara Kota Sampit dengan Kota Besi ada SPBU. Ada. Orang apa kira-kira kayak gini? Buat apa? Jaga-jaga aja kalau kurang. Enggak waras. Berarti kira-kira seperti itu juga lah. Kita ini kan itu ya. Kita ini yang sebenarnya hidup di dunia ini sebenarnya cukupnya sekian, tapi kita pengen tambah terus ya. Seperti Pak Ali sebutkan tadi, Pak Ali yang menyebutkan tidak waras ini. Tapi jangan tersinggung ya dengan perumpamaan dari saya ini ya. Tersinggung nanti ngaji salafi dibilang tidak waras itu juga. Tapi kita sedang belajar kan ya untuk memahami hakikat dunia itu seperti apa sih. Nah, sehingga ketika kita sudah paham apa yang kita punya itu betul-betul milik Allah, itu yakin betulnya. Dia tenang berpikir, nggak berat, sudahlah. Yang kita perlukan kan sekian. Punya tanah seluas-luasnya. Tapi ternyata yang kita perlukan cuma 1 kali 2 meter, dalamnya 3 meter itu udah paling dalam. Apa maksudnya? Kuburan. Iya kan? Punya tanah seluas-luasnya, yang kita perlukan akhirnya nanti cuma 1 kali 2 plus 3 meter dalam, itu udah dalam banget itu 3 meter itu. Nggak perlu pakai galam kan? Kuburan kok pakai galam? Udah selesai. Kemudian hektaran tanah, puluhan ribu meter persegi tanah yang kita punya itu untuk apa? Itu kan lebih. Nah, sesuatu yang berlebih itu. Sementara dalam Islam sudah saya sebutkan tadi, sesuatu yang berlebih itu berikanlah, salurkanlah untuk hal yang paling bermanfaat. Tentunya dalam hal ini kalau semakin jariah, semakin banyak manfaatnya, jauh semakin baik. Tapi sayang kita belum sampai ke arah sana. Tapi kan kita sedang mengarah ke sana. Untuk sampai ke sana mungkin belum. Tapi kita punya komitmen untuk sama-sama mengarah ke sana. Mungkin sekarang kita masih berat untuk mempraktekannya. Nah, apalagi kalau kemudian perhitungannya salah atau keimanan kita yang kurang kuat. Pulang ke rumah akhirnya bilang sama istrinya, ini sumbangkan, ini sumbangan, sumbang. Tinggal. Paling kita butuhnya segini aja. Baru 2 hari 3 hari bingung. Aduh, kemarin kok tak kasihkan ya. Baru nyesel. Karena kurang perhitungan. Karena imannya ternyata belum kuat. Imannya diperkuat dulu, takwanya juga demikian, ilmunya diperbaiki kualitasnya, sehingga tidak ada penyesalan. Bukan udah ini untuk beli tanah wakaf, ini untuk pembangunan besok calon masjid, ini besok untuk pembangunan TA, ini besok untuk modal usaha dakwah biar dikembangkan. Sudah semua sebulan 2 bulan baru ini barangku mana ini kemarin? Loh kan udah dikasihin Pak. Oh iya ya. Udah dikasihkan fisabilillah kok masih dimiliki aja, merasa dipunya. Nah, tapi menyesuaikan tingkatan iman, takwa, demikian juga ketersediaan ilmu agama yang ada. Itu insya Allah yang terbaik. Insya Allah yang terbaik. Nah, maka kalau kita memperhatikan para sahabat itu, masya Allah, bersyukurnya itu luar biasa mereka. Bersyukurnya itu luar biasa. Nah, sehingga kalau kemudian di zaman itu antara yang kaya dan yang miskin itu memang tidak ada gap ya. Tidak ada pertentangan kelas di sana. Itu memang demikian. Karena semuanya sama-sama bersabar, semuanya sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sama. Bersabar, bersyukur, luar biasa. Nah, yang bersabar membuat mereka meningkatkan ibadah kepada Allah. Ya. Yang bersyukur pun demikian, karena rasa syukur itu selalu diwujudkan dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri coba seperti apa kehidupannya.
Kalau misalkan beliau mau punya istana atau rumah yang terbuat dari emas, bisa. Para sahabat pasti akan membuatkannya. Seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau kemudian mempunyai pakaian dari sutra, semuanya pasti bisa. Sahabat akan memenuhinya. Seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin makan dan minum semewah raja dan kaisar Romawi atau Persia tadi itu, juga pasti mau. Tapi ternyata itu bukan pilihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lebih memilih untuk hidup sederhana, karena yang beliau inginkan nanti kehidupan di surga bertingkat-tingkat, berlipat-lipat kenikmatannya. Nah, sampai-sampai sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala itu kan menangis dan betul-betul menangis. Nabi Muhammad SAW ada di dalam ruang pribadinya. Nah, ada kamar pribadi. Nah, kecil ruangannya. Nah, ada konflik keluarga dialami oleh Nabi SAW. Karena waktu itu ada semacam tuntutan dari istri-istri Nabi untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Lihat, Nabi Muhammad pun mengalami yang seperti itu. Ya kan? Selama 1 bulan, 29 atau 30 hari lamanya, Nabi Muhammad tidak menemui istri-istrinya. Diberikan pembelajaran. Sampai yang terakhir Nabi SAW diperintahkan Allah untuk menawarkan ke semua istrinya satu persatu. Kalau yang kalian inginkan, in turidnallaha wa rasulah. Kalau yang kalian inginkan adalah Allah dan Rasulnya, sudah seperti ini. Wa in kuntunna turidnal hayatad dunya. Kalau yang kalian inginkan adalah kehidupan dunia, kan itu. Fa umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Akan aku ceraikan dengan cara yang baik. Kan itu. Ya, semuanya memilih Allah dan Rasulnya. Nah, semuanya memilih Allah dan Rasulnya. Tapi selama beberapa hari itu, Nabi Muhammad tinggalnya di kamar pribadi, kecil. Ada anak tangga naik sedikit. Dijaga oleh seorang kepercayaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mantan budak atau masih budak waktu itu saya lupa. Sahabat Umar bin Khattab minta izin untuk bertemu Nabi. Nah, tapi yang jaga nggak berani ganggu Rasulullah. Bilang Umar yang mau ketemu, nggak berani. Tidak ingin mengganggu ketenangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya Umar berpikir, wah nggak ada cara yang lain ini. Bilang Umar mau ketemu. Dikencengin aja suaranya. Tujuannya biar Rasulullah yang langsung mendengarkan itu. Tadi kan, tolong Umar mau ketemu. Gak berani. Bilanglah Umar mau ketemu. Gak berani. Tuh, Umar mau ketemu. Tujuannya biar Rasulullah langsung mendengar. Ternyata yang betul Rasulullah mendengar. Oh ya, suruh naik masuk. Umar masuk menghibur Rasulullah yang sedang sedih. Sampai Nabi Muhammad itu dibuat tertawa oleh Rasulullah, dibuat tertawa oleh Umar bin Khattab. Nabi Muhammad dibuat tertawa oleh Umar bin Khattab. Pintar. Wah, ini. Tapi kemudian setelah itu diperhatikan kamar Rasulullah itu, Nabi Muhammad tidurnya sederhana sekali. Sampai di badan, di punggung dahi beliau dan pipi beliau itu bekas tikar yang kasar. Makanan betul-betul sangat menyedihkan sekali. Kalau kita menyaksikan secara langsung dan kita bandingkan sekarang ini, kita akan mengatakan Rasulullah itu orang miskin. Dan kita lebih kaya-kayanya. Kemudian Umar bin Khattab menangis, ya Rasulullah. Saya teringat dengan raja dan kaisar Romawi dan Persia. Padahal Anda adalah utusan Allah. Kata Nabi SAW, ya Umar, ama tarda an takuna lahumud dunya wa lana al-akhirah. Wahai Umar, apakah engkau tidak lebih memilih? Apakah engkau tidak lebih ridho dunia dan seisinya ini untuk mereka? Tetapi akhirat Allah persiapkan buat kita. Allah persiapkan buat kita. Nah, itu kan cara berpikir Rasulullah SAW yang kemudian diajarkan dan ditanamkan untuk kita sebagai sebuah keyakinan dan akidah kita. Bahwa kita sebagai umat Islam yang menjadi orientasi kita adalah akhirat. Nah, bukan dunia. Nah, sehingga kita tidak perlu terpukau, tercengang dengan keduniaan milik orang-orang kafir. Teknologinya canggih, ini dan segala macamnya. Tapi kita berpikir bagaimana akhirat itu menjadi milik kita. Akhirat itu bisa kita raih dan kita capai. Dengan cara yang seperti itu, insya Allah. Dari beberapa poin yang saya sampaikan dari depan tadi, insya Allah. Kita akan terbantu untuk menjadi hamba yang bisa bersyukur dengan makna yang sesungguhnya. Nah, jadi yang perlu dijadikan poin-poin penting dari pembahasan kita sekarang ini, 1, bersyukur itu hukumnya wajib. 2, bersyukur itu dilakukan dalam setiap situasi dan kondisi. Senang
ataupun sedih, bahagia sedang berduka, sempit ataukah lapang, sehat, sakit, untung, rugi, sukses, gagal. Nah, dalam situasi dan kondisi apapun kita diwajibkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, setiap nikmat yang Allah berikan maka harus disyukuri. Karena setiap nikmat yang disyukuri Allah akan tambahkan nikmatnya. Dengan bertambahnya nikmat, maka kualitas syukur pun harus ditingkatkan terus begitu. Sampai kapan? Sampai kita bisa meraih puncak kenikmatan sebagai hamba yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Implementasi dari syukur itu apa? Banyak-banyak beribadah. Bukan sebatas mengucapkan alhamdulillah, tapi terus beribadah, tingkatkan ibadah itu dengan berbagai macam dan ragam ibadah itu sendiri. Kemudian untuk membantu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah selalu merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Kalau kita sudah merasa cukup, merasa banyak, kita akan mudah bersyukur. Tapi kalau kita merasa kurang, mau bersyukurnya bagaimana? Kurang. Kita tidak mengenal rasa syukur akhirnya. Untuk membantu kita agar yakin bahwa apa yang Allah berikan untuk kita sudah terlalu banyak, sudah cukup banyak, adalah dengan merenungkan ulang bahwa ternyata sekarang ini apa yang kita punya jauh lebih banyak dari apa yang kita butuhkan sesungguhnya. Maka perlu diadakan efisiensi anggaran. Perlu yang hal-hal yang kita lakukan ya dipotong, nggak perlu. Nah, sisanya itu semua kita serahkan saja, kita salurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan contoh tadi kan pakaian, ya kan? Kemudian bahan makanan, perkakas dan perabot rumah. Coba kita cek pulang ke rumah. Daripada gudang kita penuh dengan barang-barang itu, coba kita pilihin, kita bersihkan lagi. Kemudian kita bakti sosialkan atas nama dakwah salafiyah di kota Sampit ini. Kita sasar masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Ya, kita adakan bakti sosial. Kita hubungi kepala kampung. Di sini apa namanya? Kepala kampung? Atau kepala desa? Kepala desa. Kita hubungi kepala desa mau mengadakan bakti sosial. Kan itu. Warga kami mohon untuk dikumpulkan. Ini bakti sosial dalam bentuk bahan makanan, pakaian, kemudian perkakas dan perabot rumah tangga. Kami mohon datanya Pak. Nanti dikumpulkan di balai desa atau di masjid atau di ruang utama. Nanti kami mohon waktu setengah jam, 1 jam untuk menyampaikan sedikit pengantar dari kami. Padahal isinya ceramah. Ya, kan? Isinya ceramah. Kan itu nanti Ustaz Muhammad yang tampil di depan, kan gitu ya. Menyampaikan, wah ini Insya Allah Islam adalah agama yang rahmah, Islam adalah agama yang penuh kasih sayang, Islam itu memperhatikan semua kalangan. Rasulullah SAW itu sangat perhatian kepada saudara-saudaranya, apalagi yang fakir dan miskin yang membutuhkan dan memerlukan. Kita yakin, terus begitu. Maka mohon maaf, kami dari yayasan atau dari pondok pesantren atau dari apalah nanti namanya, kan itu ya, terpanggil untuk melaksanakan perintah Islam, syariat Islam dengan memberikan apa ala kadarnya. Adapun prakteknya nanti kami serahkan kepada Bapak Kepala Desa, sistem atau teknis pembagiannya karena kami tidak paham tentang kebutuhan dan jumlah masyarakat di sini. Jadi setelah itu bagikan brosur, buku-buku, ya kan, bukan cuma pakaian, bukan cuma bahan makanan, bukan cuma perkakas dan perabot rumah tangga tadi, tapi kasih brosur jadwal taklim, ya kan, brosur tentang ya artikel-artikel yang memang akan bisa menarik mereka sadar untuk beragama, sadar untuk belajar Islam lebih dalam. Gitu. Insyaallah setelah itu ucapkan terima kasih kepada kepala desa, minta nomor HP-nya, staf-stafnya minta nomor HP-nya, selesai pulang, seterusnya masih kontak, gimana Pak? Masya Allah. Memungkinkan seperti itu Mas Arya? Memungkinkan nggak? Kalau memungkinkan harus dilaksanakan. Atau kita buat MOU aja. Kita buat MOU itu, saya tidak akan kecampit sebelum acara itu dilaksanakan. Gitu. Kalau acara itu sudah dilaksanakan, secepat mungkin kita agendakan ke Sampit lagi. Atau gini aja, pas acara itu pas saya diundang, kan itu. Luar biasa, bakti sosial. Kan itu. Jangan kalah sama orang-orang misionaris itu. Mereka maksudnya kan di sini. Orang-orang Islam akhirnya pindah agama. Kenapa kita tidak bisa? Kita harus lebih giat lagi karena kita di atas kebenaran. Memungkinkan nggak kira-kira saudaraku seperti itu? Nah, itu kumpulkan baju-baju, kaos, sarung yang layak lah. Nanti kan ada panitianya.
Teknisnya gimana Ustaz? Ya dibentuk panitianya. Nah kan itu, mengumpulkan. Jadi tidak harus beli baru, tapi apa yang ada di rumah lihat, ini rak tidak dipakai lagi, ini panci, ini kompor, ini gelas, ini piring, iya kan? Kemudian ini sendok, atau misalkan ini mesin cuci, ini kulkas bekas, semua itu dikumpulkan di data sebelum dibagi-bagikan, dibersihkan dulu. Kerja bakti bareng-bareng ikhwan sampit kan itu. Dan ummahat sampit. Ummahat sampit ini bagian bersih-bersih ummahat sampit. Terus dibersihkan semua, dikasih wangian semua, dikemas kan itu. Di packing. Yang gelas-gelas itu dikasih plastik semua, luar biasa. Jadi barang bekas gitu. Tapi orang yang menerimanya senang deh. Seakan-akan masih baru. Tapi kita jangan sampai meninggalkan sisi dakwahnya secara langsung. Kita hubungi kepala desa, mana posisi? Rapatkan lagi dalam panitia kecil itu. Kepala desa yang memungkinkan menerima kita. Kan gitu. Memungkinkan menerima kita di mana? Koordinasi dengan baik, siap gitu. Kami minta waktu cuma setengah jam atau 1 jam untuk menyampaikan kata pengantar dari kamu. Di situ ceramah, ajarkan tentang Islam bagaimana ini. Bagikan brosur, jadwal taklim, gimana kalau mau belajar, tawarkan yang ingin belajar Al-Quran siapa? Hubungi kami. Kami akan mengadakan diklat baca Al-Quran 3 hari 3 malam. Anak-anak dari bapak-bapak semua yang tertarik untuk belajar Al-Quran sejak dini, kami siap menyediakan guru dan pengajarnya. Tenaga kami ada. Masya Allah. Setahun 1 lokasi. Berarti 5 tahun 5 lokasi. Kan itu. Kira-kira ada efeknya nggak seperti itu? Ngefek banget. Insya Allah ta'ala. Efek banget. Kan. Tambahkan yang kita bicarakan tadi pagi ya kan. Coba disasar ini tetangga-tetangga kita. Karena kan akan terpusat di sini sementara. Besok kalau punya lokasi baru, masjid baru, digarap lagi lokasi dan masjid baru itu. Digarap lagi. Dari ujung sana sampai ujung sana. Digarap berapa rumah sih sebenarnya? Diutus misalkan 3 kelompok. 1 kelompok isinya 2. Datangin minta maaf Pak. Setelah acara ini. Minta maaf kemarin 2 hari berturut-turut mengganggu jalan, parkirnya membuat Bapak tidak nyaman. Tadi saya perhatikan mau parkir mobil aja susah banget itu Bapak di sana itu. Pak siapa itu? Nanti saya nggak kenal juga. Saya sering di sini nggak kenal nama-nama itu. Mau parkir mobil itu mobilnya itu coklat PNS itu. Itu mau masuk susah. Betul nggak Bang Musan tadi? Sampai beliaunya gini. Itu udah gak enak gini. Kita nggak bisa kan jalan umum. Iya betul jalan umum. Karena jalan umum berarti kan jalannya dia juga. Bukan ini kan jalan umum berarti saya juga bisa pakai. Iya jalan umum semua orang bisa pakai termasuk mereka. Kok malah kita berpikirnya kita terus kan gitu ya? Enggak. Ini digarap. Nanti kalau sudah baik dengan masyarakat di sini bagus. Mereka punya kerabat, punya tetangga, punya teman kerja, punya teman kantor, cerita. Insya Allah yang teman-teman pengajian di jihad itu seolah orang sopan-sopan santun yang mana ini? Oh itu teman saya. Nyambung. Luar biasa. Gaung dakwah itu akan terasa sekali. Wallahu a'lam bishawab. Cukup untuk sesi yang pertama. Kita istirahat sebentar, break. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.